1 minggu setelah menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa telah mengeluarkan beberapa gebrakan kebijakan baru. Ya, seperti diketahui Purbaya resmi menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 8 September 2025 saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Dalam seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kemudian ramai dibicarakan publik. Mulai dari suntik dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara, membuat tim untuk percepat penyerapan, mengajak Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN laporan ke publik, hingga terkait anggaran transfer ke daerah atau TKD. Tak pelak itu semua menuai sorotan masyarakat serta beberapa praktisi hukum. Ya, praktisi hukum Hotman Paris Hutapea, Deoli Payumara, hingga Tommy Triyunanto tampak berbagi pandangannya terkait sosok Purbaya hingga gebrakan kebijakannya yang menuai sorotan. Untuk mengetahui pandangan para praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 pandangan praktisi hukum terkait kebijakan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, versi Cumi Top 5. Praktisi Tommy Triyunanto beropini masyarakat harus menghargai keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang baru saja melantik Purbaya jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ya, menurut Tommy, Menkeu Purbaya baru saja menjabat seumur jagung, maka masyarakat harus memberikan ruang waktu untuk Menkeu Purbaya membuktikan kinerjanya. Ya, tentu kita harus menghargai ya, ini kan pilihan dari Bapak Presiden. Adanya menteri yang baru, ya kan, Menteri Keuangan baru. Ini kan baru seumur jagung, artinya banyak program-program beliau yang harus kita hargai dan harus kita support. Tapi balik lagi, semua tuh nggak bisa secara verbal bicara, ataupun dia menyampaikan secara program A, B, C, D yang sebenarnya kita juga sampai saat ini harus menerima impact daripada apa yang menjadi program itu. Nah, kita lihat aja nih, masih banyak waktu, kita masih 6 bulan dan 1 tahun ini masih bisa melihat bagaimana impact daripada perubahan-perubahan yang dia lakukan, bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang dia gebrakkan ke media sosial tentunya. Saya yakin Pak Purbaya juga di sini menjadi sorotan publik yang sangat luar biasa karena saat ini adalah angka nilai ekonomi, bahkan ekonomi negara ini yang sangat mengkhawatirkan, bahkan ke pasar pun, di pasar pun juga sekarang ini sangat sepi, sehingga bagaimana Pak Purbaya bisa menggerakkan ya pasar ekonomi negara ini bisa lebih baik dan menggebrakkan daripada akses-akses beliau ya yang bisa membuat ekonomi kita bisa lebih maju. Nah, tapi balik lagi, apakah langkah-langkah ini menjadi angka yang baik, preventif atau sebaliknya? Tapi kita yakinlah harusnya dengan keyakinan ini impact-nya pasti menjadi goals yang lebih baik. Kita hargain itu, kita lihat karena saat ini masih dalam proses ya, dalam proses dia membongkar, memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan stimulasi kalau kita lihat. Dan apa yang dia katakan di media sosial, apakah dampak ini memberikan impact ke masyarakat? Itu yang terpenting dari hulu ke hilir. Nah, kalau itu menjadikan satu solusi yang terbaik, tentunya Pak Purbaya sukses di dalam proses kepemimpinan menjadi Menteri Keuangan sekarang. Praktisi hukum Deoli Payumara beropini bahwa gebrakan Menkeu Purbaya dalam beberapa kebijakannya, termasuk menyalurkan 200 triliun rupiah ke bank, harus didukung masyarakat. Ya, seperti diketahui, saat melakukan rapat kerja atau raker perdana dengan DPR Komisi 11 DPR RI di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 September 2025, Purbaya mengatakan dirinya akan menyuntikkan dana 200 triliun rupiah milik pemerintah ke Bank Himbara. Uang tersebut merupakan dana yang selama ini mengendap di Bank Indonesia dan diperuntukkan memacu kredit. Jadi ini kebijakan Menteri, ini kebijakan yang bagus menurut kita ya. Jadi ini
kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, meningkatkan gairah orang berupaya secara ekonomi, kemudian membuat orang kemudian menjadi percaya bahwasanya Indonesia ini masih mampu keluar dari kesulitan ekonomi kan. Jadi dengan gebrakan-gebrakan praktis nyata kan timbul kepercayaan ekonomi kan, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan internasional kan. Itu sendiri gimana sih? Hukum ekonomi kan, hukum ekonomi itu dengan turunnya suku bunga membuat uang ini tidak berkutat di bank, tapi akhirnya uang itu diambil dari bank untuk diputar di wilayah-wilayah ekonomi. Tapi kalau bunga tinggi, orang cenderung menabung. Oh, nabung aja karena bunganya tinggi. Tapi dengan diturunkan suku bunganya turun, kemudian akhirnya orang cenderung bergairah untuk ya udah daripada ditaruh di bank uang bunganya kecil, mending diputar. Akhirnya orang kemudian mengambil uangnya, tabungannya itu untuk dijadikan investasi di tempat lain, dijadikan usaha, begitu kan. Ini kan menggairahkan ekonomi. Jadi ini kebijakan yang bagus juga. Tinggal apakah timbul kepercayaan publik, gitu. Kadang-kadang juga suku bunga rendah juga kadang-kadang kalau publik tidak percaya tetap juga buruk hasilnya. Tapi kalau publik kemudian percaya, ya jadi bagus, gitu. Karena suku bunga yang rendah ini kan membuat orang tidak menabung. Orang cenderung untuk ya sudah uangnya kita pakai buat usaha apa gitu yang bisa menguntungkan yang lebih besar. Jadi akhirnya timbul gairah dalam berkegiatan ekonomi. Panjang kebijakannya tidak melanggar hukum, ya nggak ada nilai gugatan, begitu kan. Kebijakannya kan tampaknya kan tidak melanggar hukum kecuali dia melanggar undang-undang. Praktisi hukum Hotman Paris beropini kebijakan Menkeu Purbaya soal suntikan dana ke bank pemerintah akan menimbulkan penurunan bunga simpanan. Ya, bagi Hotman Paris, langkah ini menimbulkan konsekuensi langsung bagi para deposan yang kini menghadapi penurunan bunga simpanan. Sementara kebijakan ini menurut Menkeu Purbaya bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor real, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga program prioritas pemerintah. Dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Dan benar, hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Ya, jadi 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah berakibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan Anda dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Karena apa? Bank pemerintah kebanyakan duit. Karena kebanyakan duit, maka dia tidak butuh lagi duit kamu. Ataupun kalau duit kamu butuh, bunganya dikurangin. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencairkan 200 triliun kepada bank pemerintah. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa ini? Praktisi hukum Tommy Triyunanto beropini kebijakan Menkeu Purbaya pasti memiliki resiko yang tinggi. Ya, dengan segala gebrakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkeu Purbaya, Tommy menilai itu semua pasti ada hasil yang baik atau yang buruk. Namun tampaknya ia yakin bahwa Menkeu Purbaya telah memikirkan dengan matang baik hasil maupun resiko atas kebijakannya tersebut. Ya, segala sesuatu penggebrakan, segala satu merubah satu sistem ya yang sekarang terjadi, yang ada di Indonesia, tentunya semua mempunyai risiko tinggi. Itu risikonya pasti ada. Nggak mungkin merubah satu sistem, membuat satu sistem yang akan mengakomodir ke angka lebih baik. Itu pasti ada yang namanya satu perubahan yang signifikan. Artinya ada resiko di situ.
Nah, tinggal menteri yang baru menilai atau melihat resiko ini apakah besar atau kecil, atau bisa diantisipasi resiko tersebut. Tinggal mengantisipasinya aja. Ini kan bagian terpenting adalah motor daripada perekonomian, motor uang nih. Mana uang yang bisa dipakai untuk bisa mensejahterakan atau bisa dipakai masyarakat sehingga ini bisa bekerja, bisa menjadikan usaha, bisa dari mulai UMKM, mulai sektor-sektor menengah atau sektor-sektor bisnis yang besar. Tentunya ini juga harus lebih kuat ini di dalam sistemnya. Makanya tadi saya bilang sistem ini dibuat apakah sudah cukup capable untuk bisa dijalankan atau nanti ini menjadi celah-celah lagi nih, ya. Karena ini celah-celah nih, uang yang di pasar ini dijalankan ini kan juga celah-celah. Bagaimana bank memberikan kredit? Bagaimana bank memberikan kredit-kredit yang kepada masyarakat yang untuk usaha-usaha menengah? Nah, ini juga harus benar-benar strict, harus on the track. Jadi kalau memang ini ada proyek-proyek fiktif, ada kredit-kredit fiktif, ini kan yang jadi poinnya. Karena banyak ini yang terjadi. Nah, itulah ya nanti mungkin ini Menteri Keuangan yang baru punya cara bagaimana cara menegakkan sistem ini menjadi sistem yang lebih baik dan tentunya menjadi guidance kuat untuk bisa memperbaiki perekonomian negara ke yang lebih baik lagi. Praktisi hukum Deolipa Yumara beropini bahwa Menkeu Purbaya tidak hanya melakukan pencitraan semata untuk mencuri hati rakyat. Ya, Deolipa menilai Menkeu Purbaya benar-benar melakukan kerja nyata. Pasalnya, dalam masa jabatannya yang baru seumur jagung, Menkeu Purbaya sudah memberikan gebrakan kebijakan yang didukung oleh rakyat Indonesia. Kalau udah pragmatis pekerjaan sudah kelihatan nyata, nggak ada pencitraan itu cuma lip sync aja, begitu. Tapi kalau ini kan ada tindakannya, ada nyatanya, ada yang ditarget, begitu. Dan kelihatan targetnya, dan kemudian timbul indikator kepercayaan publik. Tuh, yang paling penting itu, ketika publik percaya, ekonomi bergairah, sebenarnya ini sudah hasil nyata dari kebijakan. Kalau Sri Mulyani kan dia kan kebijakannya kan safe haven, kebijakan yang sifatnya pengamanan kan. Jadi bermain secara aman begitu. Jadi perilaku ekonomi yang sifatnya aman begitu. Tapi tidak progresif sehingga akhirnya lama-lama tadinya mau mengamankan menjadi tidak aman begitu dan timbul kejenuhan. Pasar jadi jenuh begitu. Tapi ini kan kebijakan perilaku safe haven supaya rupiah tidak anjlok atau tidak kemudian jatuh nilai mata uangnya. Kan itu kan kebijakan safe haven ya, di mana yang dijaga adalah fundamental keuangan, di mana uang ada sewaktu-waktu, uang bisa dipakai kalau ada ras kan begitu. Tapi itu kan sekarang ini udah nggak punya pola ekonomi seperti itu dan kejenuhan sudah ada. Makanya ketika berubah Menteri Keuangannya, berubah kebijakannya yang malah bertolak belakang. Nah ini yang kemudian diterima oleh pasar, ya jadilah begitu. Makanya sekarang ini trennya positif terhadap Menteri Keuangan baru. Sementara perilaku Menteri Keuangan yang lama dianggap punya tren yang negatif, begitu. Di balik itu ya ada kejenuhan lah dari pasar terhadap Menteri Keuangan yang lama. DPR kan mungkin berpola lama karena terlalu lama dengan Ibu Sri Mulyani kan, sehingga gayanya gaya formal terus kan. Tiba-tiba berhadapan dengan gaya yang non formal, kaget DPR-nya. Jadi bukan Menkunya yang kaget, tapi DPR-nya yang kaget. Oh ternyata begini ya, kaget kan. Sebenarnya harus menyesuaikan adalah DPR-nya sendiri, gitu. Kalau Menkunya sih dia kan diangkat, dia syukur, diberhentikan juga dia nggak ada persoalan. Kelihatannya kan menterinya begitu yang sekarang ini kan. Jadi ya yang harus menyesuaikan adalah DPR-nya sendiri, gitu. Kalau dikasih warning ya kayaknya si Menteri Keuangan ini nggak peduli, dikasih warning juga. Yang penting dia jalankan kebijakan. Kalaupun dia diberhentikan, dipecat juga dia nggak peduli juga sebenarnya. Toh dia kan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu. Jadi yang harus menyesuaikan adalah perilaku atau pola-pola paradigma lama di DPR yang terbiasa dengan gaya Menteri Keuangan yang lama.
Nah, dirubah, akhirnya harus menyesuaikan dengan gaya Menteri Keuangan yang baru, begitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.